Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami mendirikan sebuah perusahaan yang namanya adalah GreenMed. Adapun tema pembahasan kami yang berjudul Climate Crisis. Alasan mengapa kami mengangkat tema krisis iklim ini yang sangat berfokus sekali di cuaca ekstrim karena sangat relevan terhadap kondisi alam yang ada di Indonesia. Di mana di Indonesia sangat rentan sekali mengalami perubahan iklim yang ekstrim pada saat musim kemarau dan musim hujan. Sebelum mengenal lebih dalam tentang perusahaan kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Florida Natalia Simanjuntak sebagai Direktur Utama, dan yang kedua ada Faik sebagai SDM, dan yang ketiga ada Imagine sebagai Manajer Penelitian dan Pengembangan, dan yang keempat ada Alvin sebagai Manajer Komunikasi dan Advokasi, dan yang kelima ada Alicia sebagai Staf Keuangan dan Administrasi. Dan nama bisnis kami adalah GreenMed, yaitu sebuah bisnis yang bertujuan untuk menyuburkan atau menyehatkan kembali alam yang telah rusak akibat bencana alam. Dan kami bergerak di bidang pemberi bantuan kepada siapapun yang lahan lingkungan atau apapun itu yang berkaitan dengan alam. Cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini telah memicu badai besar dengan angin kencang dan hujan lebat. Badai ini menyebabkan banjir bandang di berbagai wilayah, sehingga merendam jalan-jalan dan merusak rumah serta fasilitas umum. Cuaca ekstrim yang terjadi di pertengahan bulan belakangan ini telah menyebabkan kekeringan yang parah di berbagai daerah. Curah hujan yang sangat rendah selama beberapa bulan terakhir mengakibatkan sumber air seperti sungai, danau, dan sumur mengalami kekeringan. Solusi pertama yaitu pertanian vertikal. Ini adalah metode menanam yang dilakukan secara vertikal di dalam ruangan, biasanya menggunakan rak sebagai wadah untuk menanam berbagai jenis tanaman. Solusi yang kedua yaitu konsultasi bisnis hijau. Layanan ini memberikan panduan kepada individu atau organisasi untuk mengadopsi bisnis yang ramah lingkungan dengan mempertimbangkan keberlanjutan. Solusi yang ketiga yaitu alternatif air minum dari air hujan. Apabila terjadi cuaca ekstrim seperti kekeringan, metode ini sangat cocok untuk digunakan karena dari air hujan yang lebat yang kemudian tertampung pada sebuah bak, kemudian akan dikelola menjadi air yang layak untuk diminum. Dengan PLTS, kita dapat memanfaatkan energi sinar matahari dan tentunya lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan tenaga listrik pada umumnya. Komunitas reboisasi merupakan komunitas yang melibatkan aksi cinta dan menjaga lingkungan hidup, seperti kegiatan reboisasi dan volunteer peduli terhadap lingkungan. Terkait solusi yang kita terapkan akan menciptakan masa depan yang bagaimana pertanian vertikal dapat membantu masyarakat yang kelaparan saat musim kemarau terjadi maupun pada saat musim hujan. Ketika lahan sawah rusak akibat banjir, masyarakat masih bisa memanfaatkan pertanian vertikal ini. Pembangunan bak pada masa mendatang sebagai solusi yang tepat untuk menangani kurangnya air bersih dikarenakan kemarau panjang. Konsultasi bisnis hijau dapat membantu individu dan organisasi mengadopsi praktik yang ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi jejak karbon dan meningkatkan efisiensi energi. Dengan strategi berkelanjutan berbasis data, perusahaan dapat menghadapi tantangan perubahan iklim dengan lebih siap. Energi panel surya diharapkan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berkontribusi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan menciptakan masyarakat yang lebih sadar terhadap lingkungan. Reboisasi berperan penting dalam mengembalikan keanekaragaman hayati, menyerap karbon dari atmosfer, memperbaiki kualitas udara yang buruk, serta mengurangi risiko bencana. Melalui gambar ini, kami berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas lingkungan untuk kehidupan yang berkelanjutan menjadi lebih tinggi. Masyarakat lebih waspada terhadap bencana dan segera cepat tanggap untuk merespon, menyelamatkan diri apabila terjadi bencana sesuai dengan mitigasi bencana yang sudah disosialisasikan. Kemudian kualitas sumber daya alam yang meningkat. Dilihat dari penggunaan sumber daya alternatif, maka sumber daya utama dapat ditabung atau istilahnya terjadi pengisian ulang di saat masyarakat ini mengonsumsi sumber daya alternatif. Tentunya dari solusi sebelumnya, di masa depan akan lebih banyak individu atau organisasi maupun masyarakat merasa bahwa penting untuk memperdulikan lingkungan. Cuaca ekstrim merupakan tantangan nyata yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Dengan menerapkan solusi berkelanjutan, kita memiliki peluang besar untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Mari kita jadikan solusi berkelanjutan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari gaya hidup kita. Setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah sebuah investasi berharga untuk masa depan. Jangan menunggu esok karena setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk membuat perubahan. Cuaca ekstrim bukan takdir, solusi ada di tangan kita.